Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali bersama Bu Uma kita akan belajar muatan IPS, yaitu KD 3.2 dan 4.2 mengenai menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari mengenai pengertian interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dan interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui apa itu interaksi sosial beserta jenis-jenisnya, contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dan juga interaksi sosial yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial. Mengapa demikian? Karena dengan menjalin interaksi sosial dengan orang lain, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, saat berinteraksi tersebut, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan saling menyampaikan pesan satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu interaksi antar individu. Yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, kita akan mengidentifikasikan contohnya satu per satu. Interaksi antar individu, contohnya yaitu dokter memeriksa pasien. Di sini ada dua individu yang saling berinteraksi, yaitu dokter dan pasien. Contoh selanjutnya yaitu ibu mengajarkan Ahmad membaca Al-Quran. Nah, di sini juga terdapat interaksi antara individu yaitu ibu dan Ahmad. Jenis yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu Fatir membaca puisi di hadapan teman-temannya. Nah, di sini Fatir sebagai individu, sedangkan teman-temannya itu masuk dalam kategori kelompok. Maka, Fatir membaca puisi di hadapan teman-temannya merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Contoh selanjutnya yaitu Bapak guru mengajarkan siswa di kelas. Bapak guru sebagai individu, sedangkan siswa di kelas sebagai kelompok. Maka, Bapak guru mengajarkan siswa di kelas merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Jenis yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya yaitu kelompok A bertanding tarik tambang melawan kelompok B. Nah, di sini kelompok A sebagai
kelompok yang pertama dan kelompok B sebagai kelompok yang kedua. Maka interaksi tersebut masuk dalam kategori jenis interaksi kelompok dengan kelompok. Berikut ini merupakan contoh kegiatan kerja bakti, di mana interaksi ini dilakukan antar warga, yaitu dengan apa? Dengan tujuan agar lingkungan tetap terjaga. Nah, interaksi tersebut bersifat persatuan. Menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan dapat mendukung pembangunan nasional. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Masyarakat menjalin interaksi sosial dengan tujuan untuk mendapatkan atau menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, yaitu melaksanakan kerja bakti secara rutin. Agar kita mendapatkan lingkungan yang bersih, maka sudah sepatutnya lah kita melaksanakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Contoh selanjutnya yaitu mengadakan ronda malam atau siskamling. Interaksi ini dilakukan agar lingkungan tempat tinggal kita aman dari tindak kejahatan. Contoh selanjutnya yaitu saling menghormati dan menghargai sesama. Kita haruslah saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram di lingkungan tempat tinggal kita. Contoh selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Jika di dalam lingkungan tempat tinggal kita terjadi suatu permasalahan baik mengenai masalah sosial ataupun masalah lingkungan, maka haruslah diselesaikan dengan cara interaksi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh selanjutnya yaitu tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Negara Indonesia memiliki keragaman, di antaranya yaitu keragaman agama. Karena memiliki keragaman agama, otomatis cara beribadahnya pasti berbeda. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Contoh selanjutnya yaitu menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Kita walaupun memiliki keragaman agama yang berbeda, maka kita haruslah tetap berinteraksi satu dengan yang lainnya, yaitu dengan jalan menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Contoh selanjutnya yaitu tolong-menolong dengan warga sekitar. Jika di lingkungan tempat tinggal kita terdapat warga atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan, maka sudah sepatutnya lah kita berinteraksi dengan mereka yaitu membantu apa yang mereka butuhkan. Contoh selanjutnya yaitu mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Untuk meningkatkan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan masyarakat, maka kita bisa mengadakan interaksi. Interaksi tersebut bisa dilakukan dengan cara mengadakan perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan
menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, yaitu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Nah, nanti kita coba akan jelaskan satu per satu. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Berikut merupakan pembangunan dalam aspek bahasa. Yang pertama, yaitu bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Mengapa bahasa Indonesia harus diajarkan di sekolah? Yaitu agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Di sini pemerintah banyak menyerap kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, yaitu bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di sini bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, yaitu dengan cara menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Berikut merupakan pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama yaitu melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Dalam interaksi sosial, ketika melaksanakan upacara adat, haruslah sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, yaitu melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Ketika warga masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang sesuai dengan norma yang ada, yaitu contohnya masyarakat yang lebih muda haruslah menghormati masyarakat yang lebih tua. Itu merupakan norma sosial yang ada di masyarakat dalam berinteraksi. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia melakukan interaksi dengan alam. Berikut contoh pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, yaitu mengolah sumber daya alam. Nah, masyarakat di sini mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia memanfaatkan kayu tersebut dan juga harus tahu cara melestarikannya. Misalnya dengan melakukan penanaman kembali di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana. Nah, di sini masyarakat tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Jadi, dalam pembangunan aspek interaksi dengan alam, masyarakat bukan hanya
mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam, tetapi masyarakat harus berpikir juga untuk pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.